Nah, menurut gue hati-hati buat orang-orang yang kebiasaannya masih belum tidur di jam 1 jam 2 pagi. Karena itu kan jam-jam rawan banget kan. Banyak banget makhluk halus lah. Nah, bisa jadi kalau lo belum tidur jam segitu dan makhluk halus itu tahu lo belum tidur, lo bakal digangguin. Nah, kejadian ini dialamin sama ada satu orang cewek namanya Tari, sebut aja ya. Dia tuh lagi nginep di rumah temennya namanya Sarah. Nah, Tari ini nginep di rumah Sarah karena mereka tuh ada deadline tugas yang harus dikerjain dan diberesin itu tuh pagi dikumpulin. Nah, pas jam 1 jam 2-an pagi itu, pas Tari lagi ngerjain tugas, tiba-tiba Sarah nyamperin Tari. Dibilang kayak, "Tar, gue mau matiin lampu ya, lo matiin laptop deh, kita pura-pura tidur dulu yuk, jam segini." Si Tari nanya lah kayak, "Kenapa Sar?" Nah, si Sarah cuma bilang, "Nanti gue jelasin deh." Mereka pura-pura tidur lah tuh, mereka masuk ke dalam selimut. Ditanya lagi lah sama si Tari nih di dalam selimut kayak, "Sar, emang kenapa?" Dijelasin lah sama Sarah. Ternyata Sarah bilang kayak, udah 5 hari ke belakang, setiap gue belum tidur jam 2 pagi, gue tuh disamperin sama kuntilanak lagi nangis. Aduh. Gila. Nah, satu-satunya yang bisa gue lakuin biar si kuntilanak ini pergi, kalau gue pura-pura tidur. Nah, si Tari deg-degan banget, cuman karena dia mau nggak mau harus ngikutin apa yang si Sarah bilang, ya udah dia ikutin lah. Mereka pura-pura tidur, masuk selimut, HP dimatiin. Pas banget bener jam 2, si Tari sama Sarah denger ada cewek nangis. Itu pasti kuntilanak itu dong. Iya. Nangis aja tuh, hampir sekitar 1 menitan lah. Pas 1 menitan itu berhenti, si kuntilanak ini udah nggak nangis. Nah, si Tari tuh ngeliat ke arah Sarah. Dan pas Tari ngeliat, Sarah tuh masih pura-pura tidur. Mungkin karena Tari juga ngerasa si kuntilanak ini udah nggak nangis, dia tuh kayak refleks bangun buat ngecek sekitar. Dia coba bangun, dia keluar dari selimut, dia celingak-celinguk tuh ke arah kamarnya si Sarah, kayak nengok ke kanan, nengok ke kiri. Dia ngeliat kalau pintu kamarnya Sarah itu kebuka gede banget, Bihnat. Padahal sebelum tidur itu udah ditutup rapet. Pas dia nengok ke arah pintu yang kebuka gede itu, Sarah itu denger ada suara cewek itu nangis lagi. Nangisnya itu asalnya dari pintu yang kebuka. Si Tari deg-degan dong kayak, anjir, gue ketahuan dong. Karena dia ngeliat temennya tidur, dia sendiri yang bangun kan, dan dia denger ada suara itu. Pas dia denger nih dari pintu yang kebuka itu ada suara cewek nangis. Tiba-tiba si Tari ngeliat jelas banget, Bihnat, ada kuntilanak dari luar kamar si Sarah itu. Dia ngerangkak kenceng banget masuk ke kamarnya Sarah, dan dia masuk ke dalam kolong kasurnya si Sarah. Anjir. Muibi, Yeah. lo tau nggak? Pramugari tuh kalau ngitung penumpang tuh ngeliat kakinya. Karena kalau lihat kepalanya, takutnya hitungannya lebih dari daftar penumpang. Hah, kenapa? Gara-gara bisa jadi ada hantu yang ikut kehitung di sela-sela penumpang. Oh. Jadi ini kejadian tahun 2005. Ada laki-laki namanya Faris. Oke. Faris ini tuh harus ke Surabaya, pakai penerbangan paling pagi, sekitar jam 3.40 untuk ngejar akad nikah temennya. Sekalian dia juga mau liburan lah di sana. Nah, waktu antrian masuk pesawat, si Faris ini orang paling depan. Jadi begitu pintu pesawat dibuka, dia jadi penumpang pertama yang masuk kan. Cuma anehnya, kok udah ada penumpang yang duduk di belakang. Sosoknya tuh perempuan, rambutnya tuh panjang nutupin muka. Oke. Dan begitu penumpang udah masuk semua, sebelum take off, dia ngeliat nih ada pramugari bolak-balik ngitung penumpang sampai 4 kali. Dan di situ si Faris tuh overheard. Ada obrolan antar sesama pramugari yang bilang kalau penumpangnya tuh lebih 1. Wow. Dan habis dari situ ada lagi nih kejadian mistisnya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau nanti naik pesawat gue nggak mau deh duduk paling belakang. Lu mau terbang mana? Karena gue mau terbang bareng Tos-Tos yang lagi ngadain challenge liburan gratis ke Korea. Dari biaya pesawat sampai kalau lo belum punya paspor dan visa, nanti bakal dibantu dibikinin. Nah, kalau mau ikutan langsung aja ke sosial medianya Tos-Tos ya. Nah, baik banget kan Tos-Tos? Apalagi dia ada 3 variannya nih. Bentar. Yang ini ada roasted corn, ada juga Korean barbecue, yang terakhir ada nacho cheese. Nah, 3 varian ini tuh bener-bener bikin nagih semua karena chipsnya lebih gede, bumbunya lebih berasa, dan teksturnya lebih renyah dibanding tortilla chips lainnya. Oke. Jadi jangan lupa borong Tos-Tos di Alfamart, Indomaret, dan supermarket terdekat. Oke? Nah, dia lanjut cerita lagi. Oke, gue lanjut ya. Oke. Jadi setelah pramugari itu mondar-mandir, akhirnya udah nih pesawat itu take off. Oke. Dan tadi kan gue bilang kejadian mistisnya tuh belum selesai di situ. Lo bayangin nih, pas di tengah penerbangan, penumpang-penumpang tuh ke-distract karena beberapa kali penumpang tuh ngedenger ada suara perempuan nyinden dari kursi-kursi depan deket kokpit. Wow. Nah, gak lama lo tahu nggak? Penumpang-penumpang ngeliat ada pramugari yang lagi berontak-berontak dipegang sama teman-temannya. Si pramugari ini dia tuh berusaha nari-nari sambil nyinden. Jadi lo bayangin ada pramugari kesurupan sinden di tengah penerbangan.